Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cornelian Patras dari kelas 3AB2. Di sini saya akan mempresentasikan topik tentang Allah sebagai pencipta. Penciptaan adalah karya Tuhan Allah untuk mempersiapkan adanya ruang kemungkinan bagi keselamatan yang akan dikerjakan oleh Tuhan Allah di dalam Kristus. Tuhan Allah telah bermaksud untuk menyelamatkan manusia di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, agar supaya maksud itu terlaksana terlebih dahulu. Tuhan Allah harus menjadikan dunia sebagai ruang atau tempat di mana keselamatan di dalam Kristus tadi dapat mungkin terjadi. Jadi penciptaan adalah suatu keharusan. Tuhan Allah harus menciptakan, jikalau tidak mungkin Kristus akan dilahirkan dan disalibkan. Menciptakan alam semesta agar supaya alam semesta dapat memberi tempat bagi perjanjian kasih karunia Allah. Gagasan bahwa Tuhan Allah harus menciptakan untuk memberi ruang dan tempat bagi karyanya diajarkan juga oleh pengetsu ketika Tuhan memutuskan untuk menurunkan Roh Suci. Demikian pengetsu kehendak itu terhenti, sebab belum ada rencana Tuhan harus menciptakan dunia terlebih dahulu sebagai kancah tempat manusia dapat hidup. Sekalipun keharusan ini tidak timbul dari luar kehendak Allah, namun kami kira pandangan yang demikian ini tidak tepat. Arti ajaran tentang penciptaan besar sekali artinya bagi kehidupan manusia. Arti itu dapat dirumuskan demikian. Yang pertama, bagi kebaktian kita kepada Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah lah yang menciptakan dunia dengan segala isinya, dengan kehendak dan kuasanya. Hal itu menunjukkan pertama-tama bahwa ada garis pemisahan di antara Tuhan Allah dengan manusia. Tuhan Allah bukanlah manusia dan sebaliknya. Manusia bukanlah Allah. Manusia bukan mengalir keluar daripada Allah, melainkan dijadikan atau diciptakan oleh Allah. Manusia yang semula tidak ada dijadikan ada karena kehendak dan kuasa Allah semata-mata. Tuhan Allah menciptakannya dengan firman-Nya bagi ilmu pengetahuan. Oleh karena dunia diciptakan oleh Tuhan Allah, maka dunia adalah nyata, bukan semu, bukan khayalan. Di dalam dunia ini manusia bukan bermimpi. Sebagai makhluk Allah, dunia bukan hanya nyata melainkan juga baik dan berguna bagi manusia. Sekalipun kebaikan dan kegunaannya tidak bermanfaat mutlak. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Karena dunia adalah baik, maka bukanlah sumber kejahatan yang harus dijauhi manusia. Bagi kebudayaan sebagai hasil ciptaan Tuhan Allah, dunia memiliki maksud dan tujuan. Tujuan itu tentu bukan terletak pada dunia itu sendiri saja. Bukanlah menurut Israel, dunia adalah hasil karya Allah yang menjadikan sekutunya. Israel melihat tujuan dunia dalam kaitannya dengan maksud Tuhan Allah menjadi sekutu umatnya. Dapat dikatakan bahwa dunia harus menjadi bukti bahwa Allah adalah sekutu manusia. Terima kasih.